dua jenis tangisan biasanya. Yang pertama biasanya adalah tangisan kebahagiaan ketika menyambut seseorang datang ke dunia, yang biasa kita kenal dengan kelahiran. Lalu yang kedua adalah tangisan kesedihan ketika kita melepas seseorang yang sangat kita kasihi pergi dari dunia ini. Dan kita sebut di tengah-tengah perkabungan duka cita dan kesedihan yang mendalam yang saat ini dialami oleh keluarga yang berduka dari almarhum Bapak Haryanto. Kami datang di hadapan-Mu bersekutu dalam sebuah persekutuan tubuh Kristus yang rindu untuk hadir, menopang dan menghibur. Ayat 19 dan Mazmur 147 ayat yang ketiga yang demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membuat dan membalut luka-luka mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat-saat kedukaan kita datang untuk mencari penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Di tengah-tengah kesedihan yang mendalam, firman Tuhan memberikan kita sebuah pengharapan yang abadi. Oleh karena itu, di dalam 2 ayat dari kitab Mazmur, kita akan bersama-sama melihat bagaimana penghiburan bagi hati yang hancur dan jiwa yang remuk merupakan satu bagian dari karya dan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Dia yang akan memberikan kekuatan. Ketika kita merasa terhilang, Dia adalah jalan yang patut kita temukan. Dan ketika hati kita hancur, Dialah tabib yang menyembuhkan. Saudara-saudara yang terkasih, sidang perkabungan yang mengasihi Tuhan, kepada kita pun diingatkan untuk kita bersandar pada janji-janji, juga bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang dekat dengan orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan mereka yang remuk jiwa. Oleh karena itu kami memohon agar Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini, di tengah-tengah ibadah penghiburan ini, untuk berproses bersama dengan kami untuk kembali membuat hati kami yang berduka, memberikan penghiburan yang sejati bagi kami. Kuatkanlah kami dalam iman kami, agar kami dapat menolong. Terus kalau Bapak Ibu kalau pijit tuh tahu ya, jadi kursinya itu harus ada naik turun gitu. Saya lihat bagaimana Limpin juga kan terapisnya suka bilang naikkan dikit Pak gitu ya, dan Limpin membantu itu. Dan sesekali kalau Bapak Ibu masih ingat, kita juga pernah makan soto takan.
ya di daerah sini juga gitu ya. Yang hebatnya si Om ini masih makan daging kambing. Saya sempat tanya, Om, hebat loh, masih bisa makan daging kambing. Jangan banyak-banyak, tapi tetap sate kambingnya dimakan. Itu saya ingat sekali. Lalu bagaimana juga setelah selesai makan, Limpin harus nunggu papanya balik lagi. Dan tadi juga sempat dengar cerita bagaimana Limpin, Oke Ibu kalau tahu saudara kita ini memiliki masalah dengan tulang belakang, ya. Jadi waktu tadi dia cerita papanya jatuh, dia udah gak pikir macam-macam lagi tentang penyakitnya, dia langsung angkat. Dan entah kekuatan dari mana, itulah kasih Tuhan. Dia bisa kuat mengangkat papanya. Gitu ya Bapak Ibu, kalau misalnya lihat juga almarhum badannya cukup besar. Gitu ya. Dari hal ini yang mau saya bagikan adalah bukan melihat betapa baiknya Limpin terhadap papanya, betapa Limpin itu berbakti kepada papanya, tidak. Tapi yang mau saya ajarkan, saya mau bagikan di sini adalah bagaimana Limpin mau mengajarkan keturunan-keturunannya untuk bisa melihat apa yang dia harus lakukan terhadap papanya. Kita mengasihi orang-orang yang ada, yang masih Tuhan izinkan ada di sekeliling kita, bukan untuk kita mendapat pujian, tapi kita ingin mempertunjukkan iman kita yang Tuhan sudah selamatkan kepada keturunan-keturunan kita selanjutnya. Kekuatan serta penghibur. bukti kita sayang mengasihi anak-anak kita setiap kali memberi teguran kita ngomelin katanya. Seringkali Om Haryanto ini saya rasa cukup bersuka cita. Kenapa? Karena mereka memiliki anak-anak yang sayang. Buktinya apa? Tadi kita cerita, seringkali acap kali mereka ngomelin orang tuanya. Itu bukan semata-mata menunjukkan bahwa benci, tapi itu sayang, justru mengasihi. Makan kambing jangan banyak-banyak ya, papi. Itu berarti sayang. Dia ada penyakit. Om sudah lebih bahagia lagi, saat ini sudah bersama dengan Tuhan, namun menyisakan kedukaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bagi kita semua, untuk itu kami dari
sebagai majelis umat kita akan mengucapkan turut berduka cita kepada anak cucu yang ditinggalkan. Dialah kami yang bisa dapat dan memberikan penghiburan sampai di sini. Dialah sudah kita dari Tuhan. Selamat malam. Kemarin saya sedih, akhirnya sedih lagi. Ya, saya sedihnya bukan karena ditinggalkan, tapi saya lebih sedih karena penyesalan banyak hal yang saya harusnya bisa lakukan dan saya nggak. Saya pernah sama papi dibawa ke Muara Baru atau laut lah, ke laut itu. Jadi kita harus dijalanin mungkin bekas tanggul. Jadi tanggulnya itu udah berlumut-lumut dan udah nggak karuan bentuknya. Jadi mungkin dulu rata, tapi itu batu-batu besar, jadi udah nggak berbentuk. Jadi udah jalan pun susah. Jadi banyak orang jalan ke ujung itu untuk mancing. Jadi api saya suka laut, jadi dibawa ke situ. Jalannya susah. Waktu itu saya mungkin umur 7-8 tahun mungkin. Tapi saya suruh saya jalan duluan, susah, tapi saya jalan duluan. Pas udah sampai ujung balik lagi, saya lupa di rumah atau di mana, saya bilang sama papi, saya marahin papi saya. Papi mau bunuh saya ya? Saya disuruh lewat itu, bukan cuma lumut-lumut doang, jadi ombaknya kencang sekali. Jadi bucang. Jadi untuk saya waktu itu anak kecil itu ya, saya udah takut, suruh jalan terus, saya suruh jalan di depan, papi saya di belakang. Saya bilang, harusnya papi yang duluan dong, saya baru di belakang gitu kan, kasih contoh gitu, saya dia jalan duluan. Ya papi saya dengerin aja, saya marah. Dia bilang, akhirnya dia cerita, dia bilang, bukan saya mau bunuh kamu, tapi kalau saya jalan di depan, saya nggak bisa lihat kamu. Jadi kamu di depan, saya tahu kamu bisa. Tapi kalau kamu jatuh, saya bisa tolongin kamu. Ya saya pikir, ya juga. Ya, papi saya ini bisa bilang nggak pernah marah. Kita dari kecil itu mungkin marah itu mungkin cuma berapa kali, enggak. Mungkin mukul juga nggak pernah. Saya nggak pernah mukul. Dimarahin sama papi juga, ditegur aja kan. Maksudnya baik lah. Memang dia ada kekurangannya. Dulu suka mabuk. Kalau mabuk udah kayak, maksudnya bukan dia, maksudnya udah berbeda orangnya. Jadi belajar juga. Saya ingat waktu kabarnya itu kalau dia pulang mabuk itu berantem sama mami gitu kan. Saya cium bau alkoholnya. Ya itu yang jadi belajar. Saya nggak tahu kenapa ketika besar saya nggak suka bau alkohol. Ya sering dengar teman cerita, oh mereka malam minum. Dia satu bulan dulu dia sosok yang teladan saya lah. Di luar dia kejelekan dia, tapi maksudnya saya banyak belajar dari beliau. Sabarnya, sabarnya lah saya banyak belajar. Ya, itu aja. Saya mewakili keluarga besar, mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, keluarga yang sudah hadir, majelis Jemaat GKI Pakuwon sudah hadir, yang melayani, dan juga pendeta Yerusalem Maria sudah melayani. Untuk selanjutnya hari Jumat itu ada kebaktian tutup peti sambil menunggu kakak saya yang besok kurang lebih tengah malam dia bersama. Dukungan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendukung keluarga pimpin keluarga besar pimpin. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Thank